Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini, akidan bena torofaihi ala atik, dicancang begini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu, hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya ma baina surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajur bi qadrit ta'ab. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu. Ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Uang mengkhidmati negara kok minta uang, ganti sama uang pribadi, diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. At-ab taman ba'dak. Sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putranya Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng. Pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau ini khusnudon, nak kiai kok pas-pasan, itu mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu.